Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian hari ini sehat-sehat selalu dan senantiasa diberikan kesehatan insya Allah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah, hari ini insya Allah kita sama-sama akan belajar matematika, yaitu bilangan cacah. Nah, ini materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, apa materinya? Materinya adalah bilangan cacah. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan bilangan cacah, Ustadz? Atau apa sih yang dimaksud dengan bilangan, Ustadz? Baik, nanti hari ini kalian akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan bilangan cacah, bagaimana cara menghitung bilangan cacah, ya kan? Nah, menarik nih. Oleh karena itu, jangan lupa sebelum kalian menyaksikan video Ustadz, untuk yang belum sarapan mungkin bisa sarapan dulu. Bisa sambil minum susu, bikin sereal ya. Biar belajarnya makin semangat, ya enggak? Oke ya, baik. Sekarang kita akan lanjut. Tuh, coba dibuka buku tematiknya. Buku tematiknya dibuka halaman 8. Nah, ya ada gambarnya ya. Tuh, kalian tinggal lihat aja di layar. Gambarnya sudah muncul tuh. Ada gambar Ino dan Arin sedang menyusun buku-buku. Tuh, lihat tuh ya. Nah, Ino sama Arin inilah mereka lagi nyusun buku-buku. Yang namanya lagi nyusun buku-buku kan bukunya berarti nggak cuma satu. Ada lebih dari satu buku. Ya kan? Nah, berarti kalau bukunya ada banyak, gimana aja cara mengetahui berapa sih jumlah bukunya? Nah, kan gitu. Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menghitung dan mengetahui berapa jumlah buku, berapa jumlah barang-barang yang kita punya gitu. Dan kita tuliskan ke dalam sebuah lambang bilangan. Tuh, menarik kan? Oke ya. Setelah ini kita lihat nih, berapa jumlah buku-bukunya Ino? Oke, siap? Ayo kita lanjut. Nah, tuh, sebelum dilanjut, kita baca dulu nih pelan-pelan teksnya, ya kan? Oke ya, Ustadz bantu pakai pulpen. Nah, kita baca. Hidup rukun juga dilakukan Ino dan Arin. Tuh. Ya, berarti hidup rukun itu tidak semata-mata hanya belajar saja, tapi juga harus dilakukan. Iya nggak? Jadi hidup rukun tidak cuma Ino dan Arin loh teman-teman semuanya. Kita juga harus hidup rukun kepada adik-adik kita, kepada siapa lagi? Orang tua kita, saudara-saudara kita, kerabat, iya enggak? Iya. Yang kemarin sudah kita pelajari, berarti kita juga harus hidup rukun. Nah, ini penting nih. Selesai belajar ya, pada kalimat selanjutnya, Ino merapikan buku-bukunya. Jadi kalau habis selesai belajar, ya, habis kita selesai mengerjakan sesuatu, itu buku-bukunya itu yang ada banyak numpuk itu, buku-bukunya dirapihin. Nah, ya kan? Iya tuh. Selesai belajar, buku-bukunya diapain? Dirapihkan buku-bukunya, teman-teman semuanya tuh. Ya enggak? Biar buku-bukunya enggak berantakan. Nah, buku-buku itu banyak sekali. Arin membantu Ino. Membantu ngapain? Membantu merapihkan. Membantu menumpuk-numpuk buku. Ya enggak? Ya kan? Tuh, setiap tumpuk ada 10 buku. Nah, nanti kita akan hitung bareng-bareng. Cara untuk mengetahui berapa sih jumlah buku yang sudah dibersihkan, dirapikan, ditumpuk. Ya kan? Oke, lanjut ya. Nah, kemudian kita lihat nih. Satu kelompok buku isinya berapa? Tuh, lihat di gambar. Satu kelompok buku isinya berapa buku? 10 buku. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti satu kelompok buku isinya berapa? 10 buku. Nah, kira-kira
kan di gambarnya itu di halaman 8 ya. Nah, di halaman 8 itu kan ada 5 kelompok buku ya, ya kan? Kita hitung nih, ada berapa kelompok bukunya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok. Kalau satu kelompok isinya 10, berarti kalau 5 kelompok isinya berapa ya? Yuk, sama-sama kita hitung bareng-bareng. Oh, oke, lihat. Di sini ada 5 kelompok buku. Ya. Ingat, satu kelompok buku isinya berapa? Isinya 10. Berarti kalau ada 5, berapa jumlahnya ya? Ayo kita sama-sama hitung. Nah, satu kelompok isinya 10. Ya kan? Ini kelompok kedua isinya 10. Ini kelompok buku ketiga isinya 10. Ini kelompok buku keempat isinya 10. Ini kelompok buku kelima isinya 10. Ya, sama-sama 10, 10, 10 semua tuh. Dan ada 5 kelompok. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, tuh ya. Satu kelompok isinya 10. Ya kan? Tadi ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Berarti 10-nya ada 5 kali. Nah, dijumlahkan. 10 tambah 10 tambah 10 lagi, tambah 10 lagi, tambah 10 lagi ya. Kita gunakan perkalian tuh penjumlahan turun. Nah, tuh berapa ya? Ya. Pertama-tama 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, nolnya turun, nggak ada jumlahnya. Jadi 0. Oke. 1 ditambah 1 berapa? 2. 2 ditambah 1 berapa? 3. 3 ditambah 1 berapa? 4. Barakallahu fikum. 4 ditambah 1 berapa? 5. Berarti 5. Ya, jadi kelihatan jumlahnya tuh 50 ya kan? Masya Allah. Itu cara menghitungnya. Jadi penjumlahan turun. Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, yang di buku itu, yang di halaman berapa? Yang di halaman 9. Yang di halaman 9 itu ada gambar kubus. Nah, kalau satu kubus ini jumlahnya itu satuan. 1. Ya. Ya kan? Ya enggak? Tuh, lihat gambarnya tuh 1. Nah, sekarang kita hitung nih. Yang di bawah itu ada berapa kubus sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata ada 10 apa? 10 kubus ya. Nah, jadi ini itu adalah 10 kubus, 10 satuan. Karena 10 maka disebut 10-an. Nanti kita jelaskan ya. Jumlahnya kubusnya ada 10 nih. 10 itu disebut 10-an. Nah, kalau yang atas ini disebut 1 satuan. Kalau 10 disebut 10-an. Nah, jangan bingung. Kalau 1 satuan, kalau 10 puluhan gitu. Jadi 1 ini disebut dengan 1 satuan. Nah, yang bawah 10 ini disebut dengan 10-an. Gampang kan? Jangan takut nih. Ada gambarnya lagi tuh. Kalau tadi kita sudah menghitung sampai 10, nah sekarang ada 100. Oh, banyak banget Ustadz. Iya, kita hitung bisa. Ya kan? Kalau tadi kita sudah menghitung 1 satuan, yang ini disebut dengan 10-an. 10-an jumlahnya 10 satuan. Jadi 10 satuan disebut dengan 10-an. Nah, kalau ini
disebut dengan satu ratusan. Nah, ya, jadi ada satu satuan, ada satu puluhan jumlahnya 10 satuan. Nah, ya kan? Dan ada 100. 100 ini berapa, Ustadz? 100 itu 10 puluhan. Nah, disebut dengan satu ratusan. Tuh. Cara menghitungnya bagaimana? Gampang, ya kan? Tuh. Bagaimana sih cara menuangkan dalam bentuk lambang bilangan? Ingat, tadi kubus yang banyak ini jumlahnya berapa? 100. Nah, berarti kalau yang jumlahnya kotak gede ini jumlahnya 100 ya. Kalian nggak usah hitung lagi. Ustadz sudah hitung jumlahnya pas ada 100. Sekarang kita sama-sama tuangkan nih dalam lambang bilangan. Tuh. Coba bagaimana sih cara menuangkan dalam lambang bilangan? Aduh Ustadz, kayaknya aku belum ngerti. Nah, tenang, kita bahas bareng-bareng. Oke. Satu ratusan, ya, satu ratusan ditambah dengan 3 puluhan, ditambah dengan 5 satuan. Satu ratusan berapa tadi ingat? 100. 3 puluhan berapa? 30. 30 karena satu puluhan itu 10. Kalau 3 puluhan maka 30 dan 5 satuan. Gimana kalau kita hitung jumlahnya biar nggak bingung? Kalau ini yang paling kiri nggak usah dihitung, jumlahnya pas ada 100. Sekarang kita hitung yang tengah nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20. Belum selesai. Ada lagi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jumlahnya sesuai ya. Nah, yang paling terakhir yang satuannya gampang. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kan jumlahnya pas. Berarti kita tuangkan dalam sebuah lambang bilangan. Satu ratusan jumlahnya 100. Yang tengah-tengah 30 puluhan jumlahnya 30. Dan 5 satuan pas jumlahnya 5. Tuangkan dalam sebuah lambang bilangan. Tulis dulu. Yang angka 100-nya, satunya satu ratusan. Satu ratusan, 30 puluhan, 5 satuan. Tuh. Ulangin ya cara menulisnya. Satu ratusan, 30 puluhan, 5 satuan. Dibaca 135. Gampang kan? Nah, ini cara menuliskan jumlahnya. Ternyata gampang banget ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, Ustadz, kalau yang tengah-tengahnya nggak ada, gimana Ustadz cara ngitungnya? Oh, gampang, tenang. Seperti yang Ustadz bilang, yang paling kiri nggak usah dihitung. Ustadz udah hitung jumlahnya apa? 100. Tuangkan deh 100 atau satu ratusan. Nah, kalau nggak ada gimana Ustadz? Ya udah ditulisnya 0. Kosong, bukan kosong, maksudnya 0 ya. Kosong itu maksudnya kosong tidak ada. Tapi menuliskan bilangannya 0. Oke? Karena tidak ada 0. Nah, jadi puluhannya 0. Nggak ada. Ya, ada kotak nggak di sini? Nggak ada kotak kan? Berarti 0. Dan yang paling ujung ada kotak, kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 satuan. No, ya kan? Tulis di dalam sebuah lambang bilangan. Satu ratusan. Puluhannya berapa Ustadz? 0. 0 ditulis nggak? Tulis. 0 ya kan ditulis ya. Meskipun tidak ada, tapi ada puluhan di situ. Oke? Lanjut ke 4 satuan. Jadi D104. Tuh, gampang kan?
Setelah ini ya, kita tuliskan 100-an, 0 puluhan, 4 satuan. Jumlahnya dibacanya 104, bukan 104. Kalau dalam matematika bilangan caca dibacanya berapa? 104. Tuh, gampang banget kan ternyata? Masya Allah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada mau bertanya silakan, Ustaz tunggu. Boleh kirimkan pertanyaan via email Ustaz, WhatsApp, Facebook, dan Instagram di Hendar Ahmad Wibisono. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ini tugasnya untuk hari ini. Nggak usah banyak-banyak, cukup 2. Tugasnya kerjakan halaman 10 tuh. Halaman 10 gampang loh yang sudah kita pelajarin hari ini ya. Kerjakan halaman 10 di mana? Di buku paket aja, ya kan? Kalau sudah dikerjain, coba kalian hitung deh jumlah lantai di kamar tidur kalian ada berapa lantai sih? Ya, kalian boleh kok minta bantuan sama umi abi kalian, papa mama kalian, ayah bunda kalian, orang tua kalian boleh minta bantuan untuk menghitung jumlah lantai yang ada di kamar tidur kalian. Baik, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan kalian boleh baca-baca bukunya. Kalau ada yang mau nanya, boleh langsung WhatsApp ke nomor Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bertanya kalau nggak tahu ya.